Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Arsitektur dan Organisasi Komputer. Materi kita kali ini akan membahas mengenai set instruksi pada arsitektur komputer bagian kedua. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa memahami set instruksi pada arsitektur komputer berikut mode serta format pengalamatannya. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami set instruksi pada arsitektur komputer berikut mode serta format pengalamatannya. Bahan kajian ada implementasi mode pengalamatan, di mana yang terdiri dari pengalamatan register, boundary alignment, pengalamatan memori, permasalahan desain, jangkauan pengalamatan fisik, homogenitas pengalamatan, dan efisiensi pengalamatan. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan set instruksi pada arsitektur komputer serta format pengalamatannya melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk sebuah alamat di mana operan yang akan diambil. Mode pengalamatan diterapkan pada set instruksi di mana pada umumnya terdiri dari opcode atau kode operasi dan alamat. Pengalamatan register. Metode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Keuntungannya diperlukan file alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori dan akses ke register lebih cepat daripada akses ke memori, sehingga proses eksekusi akan lebih cepat. Kerugiannya, ruang alamat menjadi terbatas. Pengalamatan segera atau immediate addressing. Pengalamatan segera digunakan untuk menentukan dan menggunakan konstanta atau nilai-nilai variabel nilai. Keuntungan tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operan. Kerugiannya adalah ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Jenis-jenis mode pengalamatan secara garis besar ada 3 jenis. Yang pertama ada direct, alamat operan ditunjuk secara langsung pada instruksi, misal instruksi load, cara penulisan load Y. Indirect, alamat operan ditunjukkan secara tidak langsung oleh data yang terkandung pada alamat yang ditunjuk, cara penulisan load kurung buka Y kurung tutup. Immediate, alamat operan tidak berisi sebuah alamat tetapi langsung operan yang akan diproses, cara penulisannya load crash 9. Penerapan mode pengalamatan misal register dari memori pada bagian kiri dan alamat dan pada bagian data. Jadi di sini itu ada register, di sini juga ada memori. Jadi ada A, B, C, D. C sama dengan 50, D sama dengan 51, Y, Z, AC, I, R, P, C. Ada 0, memorinya 52, 1, 10, 2, 12, 3, 43, 53, 5, 1, 7, 5, 2, 10, 105, 116, 102, 15. Ada direct addressing merupakan mode pengalamatan yang sederhana yang hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus, memiliki keterbatasan ruang alamat, kelebihannya alamat field berisi efektif address sebuah operan. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Kelemahannya adalah keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan dengan panjang word. Untuk pemanggilan alamat operan, register namanya adalah register addressing. Dengan contoh instruksi load C akan menghasilkan ACC 50 karena alamat register C berisi bilangan 50. Untuk pemanggilan alamat operan berupa memori namanya direct addressing. Dengan contoh instruksi load 3 menghasilkan ACC 43 karena alamat memori 3 berisi 43. Indirect addressing, mode pengalamatan tidak langsung, di mana field alamat mengacu pada alamat word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Keuntungannya adalah ruang bagi alamat yang menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kerugiannya diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat prosesi operasi. Untuk pemanggilan alamat operan berupa register namanya adalah register indirect addressing. Dengan contoh, instruksi load D akan menghasilkan ACC 7 karena alamat register D berisi bilangan 51, sedangkan alamat memori 51 berisi bilangan 7. Untuk pemanggilan alamat operan berupa
memori namanya indirect addressing dengan contoh instruksi load 50 akan menghasilkan ACC 43 karena alamat memori 50 berisi alamat memori 3 sedangkan alamat memori 3 berisi bilangan 43. Register indirect addressing adalah mode pengalamatan register secara tidak langsung. Mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung, perbedaannya adalah fit alamat mengacu pada alamat register. Keuntungannya adalah ruang alamat besar, kerugian, referensi memori ekstra. Displacement mode ini mensyaratkan instruksi dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Keuntungan utama terletak pada fleksibilitas, kekurangannya adalah kompleksitas. Displacement merupakan alamat relatif, artinya alamat operan yang dituju berjarak n alamat dari sebuah alamat yang diekspresikan secara indirect. Dengan contoh instruksinya, load C ditambah 50 akan menghasilkan ACC 5, karena alamat register C berisi alamat 50, sedangkan alamat yang dituju berjarak plus 50 darinya, sehingga 50 ditambah 50 sama dengan 100. Alamat 100 berisi bilangan 5. Immediate tidak membutuhkan alamat memori atau register karena tempat untuk alamat operan diisi langsung oleh bagian operannya. Contoh load crash 9 akan menghasilkan ACC 5. Nilai di belakang tanda crash dianggap sebagai operannya. Contoh lagi ADDY crash 2 crash 5 akan menghasilkan register Y sama Y7. Kedua operan adalah 2 dan 5, dengan demikian bahwa 2 ditambah 5 sama dengan 7. Push menambahkan elemen baru ke bagian puncak stack. POP pop mengurangkan elemen baru ke bagian puncak stack. Stack addressing di sini ada 3, ada stack pointer berisi alamat elemen stack paling atas. Jika sebuah butir ditambahkan ke dalam stack atau dihapus dari stack, maka pointer dinaikkan atau diturunkan akan berisi alamat elemen stack paling atas yang baru. Stack base berisi alamat lokasi paling bawah di dalam blok yang dicadangkan. Jika suatu operasi yang mempop akan pada saat stack kosong, maka akan dilaporkan setelah terjadinya suatu error. Stack limit alamat ujung lainnya yang terdapat pada blok yang dicadangkan. Jika terdapat usaha yang mempush pada saat stack penuh, maka akan dilaporkan terjadi suatu error. Berikut seperti, jadi ini ada dasarnya, ada start, ada JKLM, di sini puncaknya J, ada IJKLM, puncaknya I, di mana ini adalah dasar setelah push, puncaknya JKLM, puncaknya J, ada dasar setelah POP, puncak di sini adalah J dikali K, dasar setelah beberapa operasi. Contoh soal, berapakah isi register J? Gunakan kondisi register dan memori pada slide yang kelima. Ada load C, ADD3, sub 0, MPY C plus 50, div crash 9, store Y. Jawaban soal tersebut adalah instruksi algoritmik, juga ada isi ACC. Load C, AC3, isinya 3. Instruksi AD3, AC plus 43, isi ACC 46. Sub 0 AC 10, isinya isi ACC 36. MPCC 50 AC kali 5 180. Div crash 9 AC dibagi 9 sama dengan 20. Store Y 20, register Y berisi 20. Selanjutnya adalah boundary alignment atau penjajaran batas. CPU dari kebanyakan komputer menetapkan alamat memori utama sebagai alamat byte, bukan alamat word. Sebaiknya sistem penyimpanan biasanya menggunakan alamat word dan menyimpan memanggil kembali word tersebut. Akibatnya, sistem penyimpanan atau CPU memerlukan putaran atau circuitry khusus untuk operasi byte. Pengalamatan memori. Semua komputer mempunyai instruksi yang mereferensi memori. Umumnya, arsitek mengembangkan teknik pengalamatan ini berbagai macam tujuan. Beberapa arsitek bertujuan agar dukungan hardware-nya efisien dalam mengakses elemen dari array. Beberapa yang lain bertujuan memberikan dukungan untuk menyertakan parameter, sedangkan yang lainnya bertujuan agar terjadi spesifikasi alamat yang kecil untuk menghasilkan alamat yang besar. Umumnya, teknik pengalamatan memberikan dukungan lebih dari satu fungsi. Permasalahan desain pengalamatan.
Arsitek baru mempertimbangkan beberapa fasilitas pengalamatan ketika merancang komputer. Fasilitas pengalamatan antara lain jangkauan pengalamatan, homogenitas pengalamatan, dan efisiensi pengalamatan. Jangkauan pengalamatan fisik adalah suatu metode pengamatan memori secara fisik. Alamat memori utama yang sesungguhnya merupakan alamat yang ditulis pada kode instruksi program hasil kompilasi, sehingga pada saat penyalinan image proses ke memori utama, kode instruksi dan data program disalin pada posisi sesuai dengan referensi tersebut. Ketika eksekusi, prosesor akan memproses alamat kode instruksi program secara langsung tanpa melakukan translasi memori. Homogenitas pengalamatan ruang alamat atau homogen adalah salah satu dari fasilitas kemudahan penggunaan set instruksi komputer dalam homogeneous addressing atau pengalamatan homogen. Semua alamat dianggap sama, sedangkan dalam pengalamatan tidak homogen, beberapa alamat dianggap melebihi yang lainnya. Jika ruang alamat tidak homogen, maka programmer dan compiler harus mengadaptasi pengalamatan yang mereka hasilkan dengan ketidakhomogenan yang ada di dalam ruang alamat. Efisiensi pengalamatan adalah sejauh mana efektivitas programmer atau compiler dapat menggunakan mode pengalamatan yang telah ditetapkan oleh ISA. Arsitektur RISC dilengkapi dengan beberapa mode pengalamatan yang sederhana, sedangkan arsitektur CISC dilengkapi dengan mode pengalamatan sederhana yang banyak, biasanya berupa mode pengalamatan yang kompleks. Berikut adalah referensi dari pertemuan kali ini dari Laila Lutfi, mode pengalamatan dan permasalahan desain pengalamatan. Ada dari Lesmono, mode pengalamatan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.